Ya, perjalanan kami diawali dengan kami berkumpulnya di salah satu rumah teman kami, yaitu Surya. Ya, sosok yang sangat menggemaskan ini. Setelah berkumpul pada pukul 10, kami langsung gas ke base camp Lawu via Candi Ceto. Karena jarak tempuh yang cukup lama membuat kami agak mengebut sedikit. Dan juga karena waktu yang cukup sudah siang. Ya, biasa orang Indonesia berkumpul jam 9, jam 10 masih pada di rumah. Dan di tengah perjalanan kami beristirahat sebentar karena kami pun memiliki rasa capek saat naik motor berjam-jam. Ya, Deka Pratama, teman kami yang jomblo, dan Japri. Setelah lama, kami langsung melanjutkan perjalanan kembali. Sekitar pukul 12, kami masih di Wonosobo. Dan pada pukul 3, kami sudah memasuki wilayah Jogja. Dan di Jogja, kami makan siang di sana. Ya, ini adalah rumah makan favorit teman kami pada saat dia PKL di sini. Kami pun tidak lupa makan yang banyak agar kita kuat menahan lapar dan mantan. Setelah makan kami membayar, dan membayar kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kami kehilangan satu teman kami. Mungkin ketinggalan, mungkin mendahului. Kami pun mengecek HP sambil beristirahat. Di tengah perjalanan kami bertemu, dan kata teman saya, kami mampir ke kos teman saya dulu pada saat PKL. Dan tempat itu sudah berada di Solo. Kami tiba di Solo pada pukul 5. Ini adalah Surya. Sosok yang sangat menggemaskan, bukan? Oh iya, saya lupa. Saya mendaki ditemani teman saya Farel, Japri, Deka, dan Surya. Dan tak lupa Abi. Setiap manusia memiliki sifat berbeda-beda. Begitu pula teman kami. Tetapi kami tetap memaklumi. Setelah melaksanakan sholat dan juga beristirahat, kami melanjutkan perjalanan ke base camp Lawu via Candi Ceto. Waktu yang sudah malam membuat kami gelisah. Dan di perjalanan kami mampir ke sebuah Indomaret untuk membeli logistik yang akan dibawa kita ke puncak Lawu via Candi Ceto. Oh ya, ada yang tanya, kenapa kami membeli logistik di sini? Ya, benar. Karena jika kami membawa dari rumah, kami keberatan saat di jalan. Dan walaupun harga di sini mungkin cukup mahal, kurang lebih 3 jam perjalanan, kami sampai di base camp Lawu via Candi Ceto. Di sana kami disambut dengan keramahan orang base camp. Di sana sudah terpapar banyak sekali motor yang akan mendaki, dan juga kami duduk-duduk sambil beristirahat. Setelah itu kami mencari makan untuk mengganjal perut. Setelah makan, kami pun lanjut tidur
untuk esoknya mendaki Gunung Lawu via Candi Jatuh. Dinginnya di sana membuat tangan kami hingga bulunya merinding. Dan kami tidur. Keesokan harinya kami disambut dengan keindahan pemandangan di base camp Lawu via Candi Jatuh ini. Di sini sudah cukup ramai akan orang yang bangun dan mungkin pendaki-pendaki lain. Kami pun sebentar menikmati keindahan Lawu. Paginya kami juga mencari makanan untuk tenaga kita saat pendakian nanti. Ya, kami pun hingga menyewa alat di base camp Lawu agar uang yang kita keluarkan tidak banyak. Setelah dicek semua syarat-syarat, data-data, kami sudah siap untuk mendaki. Dan di sana juga ada pengecekan loh. Ya, karena masa pandemi ini kita harus lebih waspada menghadapi corona. Lebih baik kita menghindar daripada kita mengobati, ya bukan? Ini adalah peta jalur pendakian Gunung Lawu. Dan di sana juga kami di briefing sama pihak BC. Setelah sudah, kami melaksanakan doa. Berdoa kepada Allah agar kita dilancarkan segala perjalanan hingga sampai puncak, tidak ada halangan apapun, berangkat selamat, pulang dengan selamat. Berdoa mulai. Doa sudah, kami pun mengawali perjalanan dan berjalan kaki dengan keindahan alam yang masih asri di Gunung Lawu ini, sehingga membuat kami tidak jenuh dan bosan dengan perjalanan ini. Alam semesta punya cara tersendiri untuk membuat kita bahagia. Salah satunya keindahan alam ini. Ya, hijau berseri-seri membuat hati terlihat sangat bahagia. Di sana juga kita melewati Candi Ketek. Ya, Ketek, bukan Ketek yang ya. Candi Ketek. Ini juga tentang cagar budaya. Di sini kami melihat sebentar dan coba beristirahat. Setelahnya, kami melanjutkan perjalanan kembali. Oh ya, di sana juga teman kami yang bernama Surya pertama kali mendaki. Pertama mendaki dia adalah ke Gunung Lawu ini. Keren bukan? Di sana kami juga mendapati pancuran 7. Mungkin pancurannya yang 7 disebut pancuran 7. Di sini masih banyak sekali pohon-pohon yang tumbuh lebat dan burung-burung yang berbunyi. Sapa menyapa adalah tradisi kami dan juga pendaki lain saat di perjalanan. Mari mas, ayo mas, just mas. Haha, biasa bercanda. Kami tiba di pos 2. Pos 2 identik dengan pohon yang besar ini. Dan juga di sana sudah banyak orang yang beristirahat. Ramainya Gunung Lawu mungkin karena pada masa pandemi tidak ada gunung yang buka dan Lawu buka sendiri
5 menit Bocah orang tau di beristirahat, Smackdown iki. kami melanjutkan perjalanan. Oh iya, jarak tempuh antara pos sampai pos base, maksud saya base camp sampai pos 1 adalah 1,5 jam. Dan pos 1 sampai pos 2 kurang lebih 1 jam. Dan kami akhirnya 1 jam perjalanan kurang lebih kami sampai di pos 3 Cemoro Dowo, pos 3. Ya, di sana adalah mata air di Gunung Lawu via Candi Ceto ini. Airnya yang terpanjur cukup deras dan juga airnya yang dingin, ciri khas pegunungan. Kami juga mencari tempat untuk sholat karena kewajiban kita seorang muslim, dan juga dimanapun, kapanpun kita harus selalu mengingat Allah. Setelah sholat, kami makan-makan sebentar untuk mengisi perut kami yang sudah kosong. Ya, Surya, kembali Surya, dan juga Japri. Setelah semua selesai, kami pun melanjutkan perjalanan. Cuaca yang dingin adalah ciri khas Lawu. Oh iya, jalanan juga berdebu. Mungkin efek lama tidak didaki orang, sekali dibuka didaki banyak orang. Iya, pangan baik Jap. Di sana, oh ya, 1 jam kembali, kurang lebih 1 jam perjalanan. Kami sampai di pos 4. Di sana ada sebuah seperti gubuk. Kami kembali beristirahat, makan-makan sebentar. 15 menit beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Ya, berdebu. Itulah pendakian. Di sini kami mengajarkan arti persaudaraan dan pertemanan. Tidak ada yang meninggalkan. Ada yang capek, istirahat semua. Setelah beberapa menit perjalanan, kami pun kembali disuguhkan dan keindahan Lawu. Di sini kami sudah melihat lautan awan di Gunung Lawu yang sangat indah setelah sekian lama pandemi corona. Ya, perut mules atau pengen BAB di gunung adalah suatu rasa yang paling menyebalkan. Di sana Deka mengalami hal tersebut dan Japri mau-maunya menemani. Gak apa-apa, temen kok. Setelah itu kami tiba di Sabana 1 Gunung Lawu. Di sana indah sekali, seperti lapangan sepak bola yang luas sekali. Setelah itu, kami pun tidak beristirahat dan melanjutkan perjalanan karena destinasi kami adalah Gubak Menjangan, yaitu pos tertinggi untuk mengecamp. Pemandangan indah Sabana Lawu membuat kita seakan-akan tidak mau pulang, dan juga keindahan alam yang begitu megah Allah berikan kepada kita manusia. Kenapa kita tidak bisa menjaga, sedangkan alam sudah memberi semuanya? Mari kita renungkan untuk menjaga alam agar lestari. Jam 5
lebih 10 menit kami sampai di Kubak Menjangan. Ya, tempat tertinggi untuk kita mengcamp atau beristirahat. Kami langsung mendirikan tenda dan membuat makanan karena seharian kami tidak makan. Setelah makan, kami pun tidur. Setelah tidur, jam 3 pagi kami bangunkan semua untuk melaksanakan summit attack. Dan kami summit attack pada pukul 5. Ya, matahari sudah terlihat mengintip-ngintip. Jam 6. Begitu indahnya negeri ini, Indonesia. Di sana kami disajikan dengan lautan awan. Walaupun tertutup pohon, di perjalanan pun kami berhenti sejenak untuk menikmati keindahan alam yang satu ini. Jam setengah 7 kami baru sampai Pasar Dieng. Ya, Pasar Dieng dengan cerita mistisnya. Mungkin di sini kami bisa menghargai makhluk-makhluk yang berada di sini. Toh, gunung adalah tempat para syaitan yang paling besar dan juga laut. Kami di sana sebisa mungkin untuk berperilaku sopan. Ya, di sini pun kami mencari-cari di mana itu warung Mbok Yem, karena di sini banyak juga bangunan Edelweiss. Edelweiss adalah pohon yang tumbuh di atas 2000 mdpl. Setelah memakan waktu kurang lebih 1,5 jam, kami sampai di puncak Lawu via Candi Ceto. Rasa senang, bahagia, campur aduk di sini. Ya, betapa nggak bahagianya. Kami tidak menyangka sampai puncak Lawu, karena di tengah perjalanan kami sempat tidak kuat. Dan kami pun tidak lupa ke Geger Boyo, yaitu tempat yang mungkin indah karena puncak Lawu masih dibilang tertutup, sehingga kita tidak bisa berfoto untuk view yang cukup bagus. Di sini kami memiliki pemandangan view yang sangat bagus. Setelah itu kami pun pulang. Ya, pulang. Karena di sana kami sudah kesiangan dan perjalanan kami lari. Wes asok. Oh iya, buat kalian kalau pulang mendaki jangan pernah berlari ya. Tadi adalah kami berlari untuk bercanda doang dan sebentar. Setelah sampai di Kubak Menjangan kembali, kami pun kembali mengisi perut untuk pendakian pulang kami. Dan di sana kami pun masih tertawa karena saking bahagianya. Iya, boleh isi. Di pos 3 sungguh mengejutkan. Di sini seperti pasar, iya kan? Begitu banyak orang yang ingin mendaki Gunung Lawu. Oh iya, pesan saya, jika mendaki, yang terpenting adalah jaga egomu, jaga sikapmu, dan ada keluarga yang menanti di rumah.
Sekian video yang mungkin bisa saya ceritakan kepada kalian tentang perjalanan kami ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Aduh, Mbak. Lo kandang aja dong. Di sini juga orangnya ramah-ramah kok, Oh, nggih. dan Sedikit di lah. sana juga banyak sekali orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat video-video terbaru dari saya. Salam lestari.